Biasanya kalau apa, kalau pingin ini bisa langsung gitu, langsung ke fraksi, mbaknya biasa kan kalau datang, nggak ada masalah gitu, seperti itu. Iya, ya boleh seperti itu. Bapak izin waktunya sebentar ya, kita panggilkan narasumber selanjutnya. Ada Dr. Insinyur Julianus Huta Barat, MSIE IPM Kabid Bisnis Organisasi PP OKOC. Dipersilakan untuk Bapak Julianus untuk ke depan. Minta tepuk tangannya rekan-rekan sekalian untuk Bapak Julianus. Kemudian selanjutnya Bapak Umar Kadafi, MPD MCE Praktisi Internet Marketing, dipersilakan untuk ke depan juga jadi narasumber. Mari silakan. Oke, baik, terima kasih, minta tepuk tangannya teman-teman. Kita kembali lagi ke moderator ya. Semakin sore semakin panas. Tepuk tangan dong ibu-ibu, bapak-bapak, biar tidak ngantuk. Selamat datang Pak Julianus, perwakilan dari OKOC juga dari kampus Institut Teknologi Nasional ITN ya. Bapak tadi sudah mengikuti acara demi acara. Nah, ada salah satu stand dari ITN, saya lihat. Nah, di sini ada farmasi ya, tadi ada jurusan teknik ya. Nah, itu ada pembikinan seperti tadi minuman, kemudian kecap dari lele. Nah, ini suatu terobosan baru. Tepuk tangan dong Bu dari ITN ini. Tadi ada mahasiswanya ya Pak ya. Nah, produk-produknya juga luar biasa. Tadi saya lihat bagaimana Bapak di sini mewakili dari perguruan untuk mereka yang punya jiwa-jiwa bisnis nih ya, kayaknya sekarang ini kaum milenial, anak-anak muda sudah mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam pandemi COVID-19 ini. Monggo panjenengan bisa sedikit memberi ulasan tentang bisnis. Monggo Pak Julianus. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini di samping saya Bapak Komisi B ya, DPRD Kota Malang, kemudian Pak Rohut ini ahli internet ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait internet ke sana ke Mas Rafiq. Kemudian Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait pertanyaan moderator tadi, ITN Malang ini memang terus berbenah ya. Bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan terkait memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Kalau terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh ITN, yang kita lihat di sebelah kanan itu memang ada program studi teknik kimia, kekhususan teknologi pangan, jadi ketahanan pangan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa nanti mensupport kebutuhan-kebutuhan pangan yang ada di masyarakat. Lebih pada pemanfaatan limbah-limbah. Jadi kecap itu limbah ikan itu. Limbah? Iya, dari limbah ikan bisa jadi kecap. Nah, prosesnya gimana? Ya silakan aja, nanti bisa Kang Sukawaru ke ITN, kita terbuka. Ya, dan lain-lain dan seterusnya. Jadi intisarinya seperti itu. Terkait dengan milenial, ITN Malang ini sekarang lagi mengembangkan suatu program studi baru, entrepreneurship ya, atau manajemen bisnis yang berbasis teknologi. Di sana
ingin mencetak sarjana yang mampu melakukan suatu startup bisnis. Ada 4 level yang ingin dibangun kompetensi dari sarjana itu. Yang pertama adalah membangun karakter entrepreneur. Sehebat-hebatnya dia manajemennya bagus, sehebat-hebatnya teknologi yang bagus, tanpa diikuti oleh pembentukan mindset entrepreneur yang baik, maka nonsen, omong kosong. Bisa melakukan startup bisnis yang baik. Jadi basicnya adalah mindset entrepreneur. Itu yang mau kita gembleng dulu awalnya. Kalau itu sudah mantap, baru kita tingkatkan ke level 2. Harapannya sekolah 2 tahun di ITN melalui prodi ini, semester 5 sudah bisa cari duit untuk menghidupi kebutuhan sekolahnya. Nah, jadi tidak terus-menerus meminta orang tua. Jadi konsepnya kita coba seperti itu melalui program bisnis ini. Nah, kebetulan di sini ada pakar-pakar internet yang kita coba diskusi, ya, bagaimana mencetak sampai level-level itu. Kemampuan level kedua adalah kemampuan di bidang IT, ya, khususnya di digital marketing. Harapannya minimal dia di semester 5 itu sudah bisa berkarya sebagai dropshipper, ya. Semester 5. Ya, ini sini, ya. Kemudian di level ketiga dia menguasai yang namanya kemampuan manajerial, ya, profesional di manajerial. Apa itu keuangan, apa itu di MSDM, di organisasi, sampai membuat bisnis plan daripada suatu. Nah, level keempat dia harus mampu membuat suatu inovasi startup bisnis yang harus laku diterima oleh pasar. Jadi ini tantangannya seperti itu. Karena nggak bisa kita main-main seperti kemarin-kemarin. Jadi ini harus berbeda. Jadi untuk semua bidang dari pembelajaran atau kurikulum itu ada bisnis khusus entrepreneurship itu sendiri, ya. Khususnya di program studi manajemen bisnis itu seperti itu. Tapi secara institut memang ITN ini lagi mengembangkan entrepreneurship gitu, ya. Nah, itu melalui inkubator bisnis. Itu mulai kapan, Pak? Sudah? Ya, di tahun ini. Oh, tahun ini. Iya, tahun ini. Tahun ajaran 2020 2021, ya. Iya. Jadi itu pertanyaan dari moderator yang seperti itu. Kemudian sebenarnya ini dari moderator apa gini? Kemarin itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya, di grup itu, ya, yang mungkin perlu juga kita sampaikan gitu, ya. Silahkan, Pak. Iya, jadi udah baca itu enggak, ya? Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus memasarkan lewat online, ya? Ada pertanyaan begini, saya itu awalnya berusaha sudah maju, tapi karena persaingan kemudian menurun. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan lagi? Nah, itu satu. Yang kemudian yang kedua terkait dengan teknologi. Teknologi yang efektif yang seperti apa kalau saya berproduksi kemudian memasarkan hasil produksi itu? Apakah langsung harus pakai internet? Apakah ada cara-cara yang lain? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Nah, itu. Ya, nanti kalau secara teknis Mas Rofik bisa menyampaikan, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara melakukan proses penjualan melalui internet itu? Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Konsep begini,
kalau kita memahami bahwa suatu usaha ini kan ada tahapan ya, yang namanya untuk memenuhi pelayanan, berarti kita harus buat kapasitas produksi. Contoh sederhana adalah kita pakai manajemen orang penjual sate itu. Kalau permintaannya masih 100 tusuk per hari, kira-kira bagaimana cara menangani itu? Kalau permintaannya sudah meningkat lagi menjadi 1000 tusuk per hari, menjadi 10.000 tusuk per hari, itu bagaimana menanganannya? Nah, ini jadi suatu persoalan. Bagaimana cara menangani produksi, bagaimana cara menangani pemasaran. Ya, kalau masih 100 tusuk, mungkin semua dikerjakan sendiri. Mulai ke pasar, mulai motong dagingnya, mulai produksi, mulai ngipas-ngipasnya, mulai terima duit, ya ditangani sendiri semua, masih mampu. Tapi kalau sudah meningkat lagi 1000 tusuk atau bahkan lebih, nah di sini perlu ada bantuan orang lain ya mensupport itu. Kalau sudah lebih lagi, pasarnya sudah mulai merambah jauh atau meluas, maka butuh sentuhan teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Bagaimana mengelola produksi ini seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apakah kalau saya produksi juga harus ikut memasarkan? Ya, ngurusi produksi itu sudah mumet. Sehebat-hebatnya panjenengan punya duit, sehebat-hebatnya panjenengan punya teknologi yang bagus, satu aja diganggu oleh SDM, tenaga kerja, saya yakin saudara tidak akan bisa tidur. Ya, ada satu pepatah nyampaikan, kalau seandainya di sini ada 100 mesin yang rusak, saya masih mampu memperbaiki itu. Tapi kalau ada satu aja SDM yang balelo, waduh, susah untuk diperbaiki. Jadi tantangan entrepreneurship itulah di SDM ini. Kalau di skala produksi ya, apakah mampu untuk bisa mengendalikan itu? SDM yang benar-benar tawaduk, yang benar tumak nina, yang benar-benar patuh. Nah, ini banyak faktor ya, diantaranya adalah iming-imingnya itu, diantaranya adalah salary-nya itu. Apakah memang melulu harus salary? Ya, jadi si Taylor di tahun 60-an itu menyatakan bahwa kalau kita ingin meningkatkan produktivitas produksi, ya harus dikasih iming-iming, harus ada insentifnya. Apakah orang yang berprestasi dengan tidak apa sama itu diberi gaji yang sama? Ternyata tidak. Kemudian manajemen ini berkembang terus, bahwa si Taylor nyampaikan bahwa kalau kita ingin meningkatkan produktivitas harus memberikan iming-iming atau insentif. Ternyata digugurkan teori itu, nggak bisa. Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, maka harus diikuti dengan memanusiawikan manusia. Nah, inilah generasi kedua dari manajemen. Jadi human relation behavior, jadi memanusiakan manusia. Wah, gak masuk, tak potong bayaran sisuk. Wah, saya izin karena anaknya sakit, gak tak bayar. Kira-kira jalan ya proses begitu diproduksi? Nah, jadi Bapak Ibu mulai melalaikan yang namanya human relation behavior, memanusiawikan manusia. Ya, jadi ini dari sisi produksi, ini belum pemasaran ini ya. Nah itu, dan seterusnya manajemen ini berkembang terus. Ya, ada terus ya, tapi mungkin nggak perlu saya sampaikan di sini, nanti jadi kuliah nanti. Tapi intisarinya seperti itu, bahwa kita perlu juga tidak hanya mentang-mentang punya duit memberikan insentif yang bagus, tapi ada aspek lain harus memanusiawikan manusia. Ya.
Kemudian produk itu kita jual ke masyarakat. The first sale itu ada yang namanya lifetime of product ya. Jadi umur siklus produk. Pada 0 tahun mulai bergerak, mulai muncul karena banyak persaingan, mati. Pada awal-awal itu harus kuat promosinya, tapi kalah dengan produk lain, baru muncul mati. Banyak contohnya. Kalau nggak salah ada produk yang namanya Vantren, tahu ya, mobil Vantren itu dulu ada jadi taksi kalau nggak salah di di mana, di Malang ini. Begitu muncul mati karena dianggap mobil Vantren itu kayak mobil jenazah, nggak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi di sini adalah, bisakah Bapak Ibu semua menghasilkan produk yang bisa diterima oleh masyarakat? Nah, itu pertanyaannya. Nanti pasti akan muncul, ya apa cara nih untuk bisa menerima di masyarakat itu? Ya, silakan nanti bisa ditanyakan itu. Tapi yang jelas baru muncul mati. Sudah mengeluarkan investasi, sudah nyewa gedung, sudah beli bahan baku, sudah produksi, muncul, dilepas, nggak diterima masyarakat. Di mana kesalahannya ini? Ya, jadi itu persoalan. Kalau misalnya selamat diterima oleh masyarakat, mulai muncul lagi, mulai bergerak naik pemasaran ini, diterima masyarakat. Nah, setelah bergerak, maka kalau tadi awalnya masih coba-coba, sekarang sudah mulai ada ketertarikan dengan produk itu, meningkat lagi, akhirnya menjadi suatu pembeli yang fanatis. Nah, Bapak Ibu harus menciptakan bagaimana produk ini harus masuk ke konsumen, menjadi pembeli yang fanatis. Wah, sorry, kalau saya arloji nggak pakai Seiko, Iya. gatel ini tangan saya ini. Nah, jadi sudah fanatis. Mobil kalau nggak Toyota, waduh, sorry, kaki saya kram ini ya, misalnya itu. Jadi ini sudah berubah menjadi pembeli yang fanatis. Tapi jangan enak-enak ya, kita jadi trial menjadi pembeli yang fanatis, di ujung sana itu pasti diserbu oleh pesaing-pesaing, akhirnya bisa terjadi decline, ya, menurun kalau tidak bisa melakukan suatu improvement, perbaikan. Jadi pada saat peak tetap harus melakukan suatu improvement. Jadi kalau ditanya kapan sih saya harus melakukan suatu perbaikan produk kita, terus menerus harus dilakukan perbaikan. Kalau enggak pasti terjadi declining, pasti terjadi penurunan produksi. Ya, pasti akan terlibas karena ya seperti itulah persaingan itu, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan perlu diketahui bahwa satu produk itu ada sesuatu yang harus dimiliki. Apa itu? Yang disebut dengan esteem value, nilai kebanggaan. Harus ada. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberikan satu entitas atau atribut nilai kebanggaan pada produk yang Bapak Ibu buat, pasti susah untuk bisa bersaing dengan baik. Akhirnya menjadi average, sama aja dengan produk-produk yang lain. Artinya energinya harus besar sekali untuk bisa memenangkan pasar. Ya, walaupun Bapak Ibu pakai internet sehebat apapun, ya perjuangannya berat. Karena apa? Ya, nggak ada esteem value-nya. Ya, kurang lebih seperti itu lah ya. Dulu nanti kita dengarkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima Berarti kasih. banyak sekali yang kita kupas di sini. Satu dari entrepreneurship tadi untuk para pelaku usaha, kemudian
tadi nilai kebanggaan produk, kemudian fanatisme ya. Jadi kita harus menciptakan suatu produk yang orang selalu ingat terus ya Pak ya. Nah, mungkin dari para undangan Bapak Ibu yang ingin berdialog langsung dengan Pak Julianus, dipersilahkan. Ada? Mungkin yang lain yang sebelah sana sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Sebelah sini sudah. Oh, Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi informasi yang dari Bapak sampaikan. Nah, ini yang kemungkinan Pak, atau tidak mungkin kalau ITN itu mengadakan diklat gitu, apa dengan biaya, sehingga kita itu termotivasi untuk menjual satu produk kita. Jadi ada gambaran. Sekian Pak, terima kasih. Pak Heri, ini Pak Julianus salah satu pelaku yang sudah lama, bisnisnya ada online juga, contohnya lumpia ini. Jadi ini sudah ada beberapa cabang di Surabaya juga ada, jadi dia meningkatkan mutunya. Iya Pak Eri, terima kasih pertanyaannya. Jadi iya, jadi kita welcome aja, nanti kita coba support Pak ya kebutuhan terutama UMKM di bawah naungan OKOC. Ini kan menjadi prioritas kita untuk kita berdayakan seperti yang Bapak kendaki seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya, jadi OKOC bisa support dan semua UMKM bisa berhasil seperti yang diharapkan oleh Bapak Komisi B ya kan Pak Trio ya kan itu. Ya Pak ya, jadi kan harus maju semua ini kan UMKM kan begitu. Jadi apapun keluhan yang diinginkan, kalau itu menyangkut regulasi, aturan, kemudahan, nah itu larinya ke Komisi B ini gitu. Tapi kalau bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa eksis, bisa meningkat, bisa luar biasa pertumbuhannya, nah kami UKOC ini bisa support itu ya. Terima kasih Pak Eri ya. Okay. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Pak Rufik ya. Selamat sore Pak. Dari ini ya, program internet ya. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Trio Agus ya, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. Andes, Pak Julianus, terima kasih sudah diizinkan sharing di sini. Langsung sebuah manajemen kontrol sistem, semua laporan dilaporkan ke satu Gmail. Perubahan dari digital account execution. Silakan Anda praktekkan. Kalau Anda mau belajar gimana Pak untuk marketplace di YouTube, Anda ingin belajar tentang Facebook marketplace di YouTube banyak, tapi kerangka ini yang menurut saya tidak semua orang pahami. Karena apa? Semua email disimpan di Google Drive, semua laporan disimpan di Google Drive, semua omset di. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis, cukup membuat satu email untuk laporan utama. Jadi kalau saya punya 6 bisnis, saya punya 6 email, itu aja. Kalau ada pertanyaan, nanti saya kasih pertanyaan terbaik. Nanti saya kasih flash disk nilai 500.000. Ya, terima kasih Mbak Zobo. Di sini sebentar. Mungkin nanti jangan pertanyaan, penjelasan apa yang sudah narasumber berikan. Jadi sedikit memberikan inspirasi buat yang lain. Jadi gini, sekarang saya punya 15 karyawan. Saya mulai bangun bisnis itu sejak 5 tahunan. Basicnya saya konsultan dan COVID ya, saya justru omset saya naik. Kenapa? Rahasianya adalah saya melihat peluang
melihat peluang. Jadi saya manfaatkan hijrah digital marketing saya di 1 minggu setelah pengumuman lockdown. Setelah lockdown pengumuman langsung hijrah 100% online. Kalau teman-teman hijrah total sekalian nggak apa-apa. Kalau saya saat ini tim saya 100% online dan kita ada pelatihan digital marketing itu untuk tim, untuk klien, untuk UMKM juga. Pesertanya seperti itu. Hari ini lagi berlangsung di Sidoarjo. Pesertanya dibatasi 7 peserta setiap angkatan. Pengajarnya bukan saya, tapi tim saya. Jadi tanpa saya pun jalan sistem. Karena kita punya kurikulum, kita punya ya karena saya basicnya MPD ya, jadi saya membuat sebuah silabus dan seterusnya. Itu sampai sekarang jalan. Nah, apa yang saya lakukan adalah membangun tim penjualan. Teman-teman kalau memang belum mampu membangun tim, ya Anda sendiri aja. Dimulai dari Anda sendiri, bagaimana Anda sibuk membalas chat itu dulu. Ya. Dan caranya gimana? Tadi dari 1 email tadi. Semua laporannya nanti tak tunjukkan di HP saya kalau memang teman-teman mau, atau di flash disk ini ada contoh laporannya, ada template PowerPoint, ada marketing kitnya, ada cara rekrutmennya juga, ada 60 video how to. Jadi ini sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk tim saya sendiri. Tapi karena teman-teman tadi sini ngundang saya, ya saya memanfaatkan momentum itu untuk berbagi. Dan insya Allah nanti di Malang nanti bisa hubungin Omar. Pak Omar ini kebetulan partner saya untuk JB Institut Malang, gitu Bu ya. Jadi kita sudah siapkan tempat, kita siapkan training, dan insya Allah untuk biaya nanti bisa dikomunikasikan. Karena kita memang bisnis model kita bukan jualan training, tapi jualan produk. Nah, biar dari sini ya. Adapun biaya itu pun biaya untuk operasional aja, kayak gitu. Jadi itu dari saya. Gini, tadi emailnya terlepas dari email-email yang lain, Facebook atau yang lain. Berarti harus punya email sendiri khusus untuk bisnis ini. Terus itu tadi contoh dari satu email ada 6 email, banyak sekali. Iya. Email itu untuk nembak Bu. Kita kan kadang di banner ma Facebook, YouTube. Jadi dari awal teman-teman sudah menyiapkan 50 email dan itu ditulis passwordnya. Kan teman-teman ini Bu sudah nomor 1 di Google lupa password. Jadi dari awal itu sudah kita desain bahwa setiap membuat akun passwordnya harus ditulis Bu. Ya itu kadang lupa. Nah, kenapa? Saya kadang juga. Nah, karena Pak, biasanya bukan base management Pak. Makanya dari awal setupnya, kebetulan kita punya klien ya. Ketika karyawan pindah, gak ada masalah Pak. Yang penting semua password ada di email. Ini kalau karyawan saya 15 keluar, gak ada masalah. Saya rekrutmen seminggu 6 orang. Iya. Kalau nggak tergantung sama, tapi sistem yang bekerja, gitu Bu. Kira-kira mampu nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Belajar ya, belajar. Hah? Ya. Nanti Mas Umar nanti ya, kalau dia, insya Allah di sini pengajarnya nggak hanya saya, karena pengajarnya ini salah satu murid saya. Mas boleh maju Mas? Boleh berdiri? Nah, ya. Ya, ini salah satu murid saya. Silakan Anda sharing apa yang Anda pelajari selama 6 hari training. Berikan sedikit ya. Untuk hari pertama, saya mendapat kayak mindset gitu, pemahaman mindset tentang digital marketing. Lalu untuk hari kedua, saya dapat pemahaman tentang riset kata kunci yang baik dan benar. Lalu untuk hari ketiga, saya bikin merapikan marketing kit. Ya, marketing kit itu tadi isinya kayak yang dijelaskan rapi-rapi. Lalu untuk hari keempat sama kelima itu kita sudah mulai posting di beberapa platform kayak Facebook, IG, website, dokumen sharing dan sebagainya.
Lalu untuk hari ke-6 kita diajari tentang manajemen kontrol sistem yang baik dan benar. Tepuk tangan dong, ibu-ibu kalau Ya, ini peserta pelatihan. Iya, ini salah satu karyawan saya Bu. Oh, karyawan. Ya, dari nganter saya, ya tak ajak ayo ikut ke Malang jalan-jalan. Nah, kamu di JP nyaman nggak? Nyaman. Kenapa kok nyaman? Soalnya dapat banyak ilmu. Jadi di luar sana orang bingung bangun tim. Saya itu nggak ada masalah bangun tim, happy aja. Nah nanti tak ajarin bagaimana timnya bangun tim untuk anak milenial. Ada caranya, gitu ya. Saya dari 15 karyawan, karena kan saya tambah terus. Oke, jadi sini. Jadi itu aja Bu dari saya. Insya Allah kita bisa diskusi. Yang tanya dan saya pilih salah satu nanti saya kasih nih. Ya. Saya lihat ya. Nanti terserah jenengan Bu ya, nanti kasih ya Bu. Ya, nanti Bu. Ada 2 Bu ya, buku sama ini Bu. Terus di sini ada voucher, ya voucher untuk member JB nanti ya mungkin hanya membayar ya biaya operasional aja, mungkin tergantung Mas Umar ya nanti ya. Nah nanti ada 5 voucher untuk pelatihan digital marketing. Ini ada membershipnya ya. Oke. Ini senilai berapa ini? Ini 500.000. Oh, 500.000 setengah juta. Dan isinya ini ada template-nya, template laporan, terus ada template rekrutmen, template semuanya ada. Jadi satu flash disk untuk semuanya. Oke. Ya. Nah, wah banyak sekali. Bingung kan? Nah, di sini harus meleng ini ya, ini ya. Harus belajar, nanti udah dikasih ini kamu belajar. Nah, kenapa Bu? Ini pun offline. Saya melihat ibu-ibu, kan kalau lihat itu kan diulang-ulang ya Bu ya. Jadi nanti gampang. Capek, matikan lagi, lihat lagi. Di sini ada riset kata kunci ada, semua ada lengkap gitu ya. Baju biru. Maju, ceritain dulu. Anda ke depan. Tadi sudah dijelaskan materinya. Tolong bisa dijelaskan apa pemahamannya tadi. Monggo. Tadi saya lihat karena diagresif sekali nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan sedikit nangkep dari narasumber yang sudah sampaikan, pasar berubah, semua berubah, segala sesuatu sudah berubah. Sekarang yang berpotensi itu apa? Bahwa setiap krisis itu mengandung peluang, betul gitu Mas? Ya betul. Setiap krisis mengandung sebuah kesempatan baru. Nah kita, bagi mungkin teman-teman yang awam, bagaimana memanfaatkan peluang itu? Jangan dengan alasan mungkin kapten, kurang ini, kurang itu. Akhirnya sudah nggak bisa, maka semua itu berubah. Kalau kita nggak berubah, akhirnya jadi kapal yang karam. Padahal kesempatan itu ada. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Ini Mas. Tadi penting apa aja tadi? Jelasin ada 3. Ada 3 tadi. Profit apa tuh? Pasar, terus produk sama promosi. Ya. Udah. Jadi nggak perlu banyak-banyak pesannya, tapi dikit dipraktekin. Jadi saya nggak usah berbicara modal, nggak usah berbicara yang lain, tapi fokus pasar, ada produk, jual. Oh ya, closing, itu tahapannya ya. Oke. Boleh. Nah, ada kata sesama teman-teman satu jualan tempe, satu jualan tempe, satu jualan tempe. Gimana satu teman ini bisa unggul di mata pasar? Bisa nggak bermaksud menyikut, nggak bermaksud menjatuhkan, tapi gimana satu teman ini si A bisa unggul di satu produk sama-sama jual tempe ya di mata pasar, sehingga jebakan UKM itu nggak selamanya jadi UKM. Jadi UKM bisa naik kelas kalau ke level yang lebih tinggi, lebih sejahtera. Oke. Jawabannya adalah semakin senang, semakin banyak kompetitor, saatnya kolaborasi, bukan kompetisi Pak. Kalau kompetisi itu kesannya kayak sikut-sikutan. Jadi saran saya, setiap produk itu memiliki ya, karakter masing-masing, walaupun produknya sama. Gitu. Saya punya pelatihan, sahabat saya punya pelatihan. Pelatihan saya ada 3.
keunggulannya. Teknis DME, manajemen MMA, owner business owner. Saya mengunggulkan 3 ini. Sementara sahabat saya itu hanya fokus pada teknis saja. Di sini nggak ada yang salah. Bahkan kalau saya ajak kolaborasi, Pak. Ketika saya ada job, dia tak suruh ngisi. Jadi ketika kita sama TP tadi, Pak, ya kalau saya penting bagaimana supaya TP ini besar bareng. Kita kolaborasi, nanti dengan produksi atau saya jualan, kita lihat potensi kita masing-masing. Karena apa? Setiap orang punya potensi beda-beda. Serius, ada sahabat saya hanya menggunakan IG, omsetnya 250 juta, tapi memiliki berapa IG? 200 IG. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah fokus. Ada sahabat saya hanya menggunakan Facebook Marketplace, memiliki 10 tim, hanya menggunakan Facebook Marketplace. Pertanyaannya, masalah Anda adalah Facebook setengah-setengah, IG setengah-setengah, YouTube setengah-setengah. Akhirnya apa? Akhirnya nggak fokus dan Anda bingung. Betul? Maka temukan platform baik di setiap produk Anda. Contoh, jasa AC. Jasa AC itu nggak cocok di Instagram, cocoknya di SEO, di Google Ads. Tapi kalau fashion nggak cocok di Twitter, nggak cocok di cocoknya di Instagram. Jadi kalau dengan memahami karakteristik produk, tempe cocoknya di mana? Facebook Marketplace. Ayam bandeng cocoknya di Facebook karena produk pasar. Gitu. Jadi kalau pasar itu ya jajanan pasar itu pasti laku, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan jualan tempe, ya nggak perlu juga di platform yang aneh-aneh, cukup Facebook Marketplace. Dan itu yang tahu Anda. Karena apa? Silakan Anda coba posting semuanya, nanti akan ketemu. Oh, ternyata cocok. Oh di Facebook. Ya udah fokus sama Facebook. Yang lain tetap digarap, tapi bukan prioritas. Jadi 80% fokus sama platform sesuai dengan karakteristik produk Anda, yang 80% semua platform. Itu aja. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong. Ini bisa dibagi ilmunya sama yang lain ya. Nanti bisa tanya nomor WhatsApp-nya. Tepuk tangan lagi. Berikutnya buku. Ya, belajar ya Mas. Aku yang belajar. Ini buku How to Be Business Owner. Ini bagus sekali. Kalau ini bisa dibaca. Iya. Silakan Bu, dikasih. Tadi sudah yang sebelah sini. Yang sebelah sini belum. Itu tuh Pak. Mas, Masuk. bisa maju? Masnya ini bisnisnya apa? Kopi lagi boom ya di kafe-kafe. Ya. Materi. Oke. Dari Mas Robi. Ya, oke. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Bima Septian. Kalau di digital saya pakai nama Samoyi. Selamat sore juga Bapak Trio Agus, Pak Julianus, sama Mas Novik. Nah, untuk dunia digital saya mulai tahun 2014. Waktu itu saya jadi dropship dulu lewat teman-teman UKM yang produknya ini belum bisa masuk di pusat-pusat oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh. Akhirnya saya ambil peluang, coba saya jual lewat Facebook waktu itu. Alhamdulillah 2 tahun jalan itu hasilnya lumayan. Dari situ teman-teman dari UKM juga mulai percaya sama saya, khususnya di UKM Kota Batu. Nah, saya nggak punya gerai. Jadi 2 tahun saya jalan itu setiap ada orderan saya baru ngambil ke produsennya, seperti itu. Nah, setelah jalan 2 tahun mulai bangun personal branding, dari situ saya nyoba untuk product branding. Nah, product branding kebetulan saya suka ngopi sama teman-teman. Sebelum nikah dulu saya suka ngopi, sukanya nongkrong di kafe,
nongkrong di warung-warung kopi, akhirnya sekarang karena punya kopi sendiri ya kopi punyanya sendiri begitu. Jadi karena saya lihat kok setiap warung kopi, setiap kafe walaupun kecil ataupun besar itu pangsa pasarnya itu banyak. Jadi kok kayaknya ini kopi ini sesuatu yang apa ya, yang mudah booming seperti itulah. Akhirnya dari situ saya coba hubungi relasi saya, jalin lagi silaturahmi yang sudah lama nggak ketemu, kok alhamdulillah dapat salah satu distributor yang bisa nyupport support kopi dan sudah dalam bentuk bubuk. Terus untuk kopi yang dalam bentuk mentah juga ada, cuma sementara saya belum jalankan untuk yang masih green bean, saya belum jalan. Jadi saya langsung ke pangsa pasarnya, langsung ke konsumen yang mana itu mereka langsung seduh, karena nggak semua orang punya alat untuk memproses dari awal sampai akhir begitu. Iya. Langsung aja Pak, jadi dapat dari sesi kalian. Nah, dari penjelasan yang diberikan oleh Mas narasumber, saya ngambil dari yang punyanya Mas Rofi, khususnya yang di dunia digital marketing. Tadi ada tiga hal yang perlu dijalankan kalau kita mau benar-benar jadi digital marketing yang profesional. Yang pertama profit maker, itu yang pertama. Jadi apapun produknya, selama kita punya niatan, kita niat, ya kita mikirnya pokoknya kita bisa jualan itu lewat sosial media, lewat marketplace dan lain-lain. Intinya lewat dunia digital. Nah, yang kedua itu tadi budget order atau budget closing. Nah, ini memang saya dulu awal-awal juga kepingin gitu, tapi setelah tahu triknya, tahu cara-caranya, salah satunya yaitu tadi satu hari 50 posting itu dengan produk yang sama. Tapi kalau sekarang saya produknya satu, cuma fotonya banyak gitu. Soalnya kalau kita main di marketplace biasanya, apalagi Facebook itu dengan foto yang sama, yang kedua dan selanjutnya itu pasti ditolak karena ada duplikasi ya. Jadi di dunia digital kita juga perlu inovasi, walaupun kita cuma punya satu produk, dan seperti itu. Dan yang ketiga berarti disiplin. Nah ya, yang ketiga disiplin untuk melakukan eksekusi. Jadi kita fokus sama eksekusinya. Jadi bukan kita cuma menyiapkan produknya apa, fotonya apa, videonya apa, tapi ketika eksekusi biasanya kita sekarang 50, besok turun 30, besok turun lagi 10. Nanti kalau Sabtu sama Minggu hari keluarga terus nggak posting nggak apa. Nah, itu pentingnya kita punya tim benernya di situ. Jadi untuk tim itu ketika kita libur itu kita masih ada orang yang bisa menjalankan untuk postingan kita, untuk promosi kita seperti itu. Terima kasih. Ini milenial ya. Selamat ya Mas ya. Oke, sukses. Lanjutnya langsung dibagi aja ya. Oke, jadi ada voucher teman-teman. Nanti silakan WA saya kalau itu voucher untuk pelatihan. Oh, pelatihan. Mau Bu? Ayo berdiri cepet. Ini. Bu Ina. 5. Dan insya Allah kalau untuk harga nggak usah khawatir, karena bisnis model kita bukan jualan ilmu, tapi bisnis model kita adalah jual produk. Apa tadi Bu kita simpulkan tadi? Yang pertama harus ada pasar. Kedua produk. Ketiga closing. Terus tadi ada membahas marketplace. Profit maker, budget closing, disiplin eksekusi. Nah, eksekusi. 3 itu aja yang bisa dikit tapi langsung dieksekusi. Teman-teman bisa catat. Boleh mungkin minta nomor HP-nya bisa dicatat Ibu. Silakan. Teman-teman. Monggo. 085 655 31 23 54. Nah teman-teman nanti habis maghrib kalau mau ngopi-ngopi, saya masih ada di Malang, karena nanti malam saya langsung berangkat ke Sidoarjo. Nah, jadi paling maghrib pulang-pulang jam 9 atau jam 10 malam. Mas tadi yang dapat voucher itu nanti bisa dikumpulkan dulu ya. Kira-kira
maunya kapan? Mas Rofik. Mas Rofik sudah menikah? Masih satu, Pak. Masih satu. Ya, jadi itu aja teman-teman, mohon maaf jika salah. Dan teman-teman di luar sana orang masih membuat motivasi, tapi kita memberikan solusi dan langsung praktek. Bahkan kalaupun diadakan training, besok kita siap training. Terima kasih. Saya Abdul Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak apa-apa ya di protokoler ini ya, nggak apa-apa ya. Berapa jam? 6 hari Bu. 6 hari. Iya. Memang segmen kita memang adalah kalau nggak ada waktu lihat videonya aja. Makanya kita siapin video. Ya aja. Nanti di JB Malang kita akan launching juga Mas Umar sebagai leader di JB Malang. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Oke, tadi sudah dijelaskan paparan dari Ketua OKOC Inamakur Pusat Bapak Joko, Bapak Julius, terima kasih. Bapak Tio Agus dari Ketua Komisi B dan dari Kadin ya. Oke, saya lanjut ke MC. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Rofik, tadi ilmunya yang luar biasa keren ya, pastinya Ibu Bapak. Pokoknya intinya kita harus tahu karakteristik produk kita, terus kita jadi tahu nanti jualnya kemana, dan kita harus tahu juga potensi diri kita itu kita bisa produksi atau marketing. Jadi di kelompok-kelompokan gitu. Bismillah, semoga berhasil buat kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Trio dari Komisi B, Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Yulianus. Terima kasih juga buat Pak Rofik. Baik, ini ada isoma, istirahat sholat makan nanti setelah maghrib. Setelah maghrib nanti kita akan berkumpul di sini lagi dengan Rektor Institut Teknologi Malang, dengan Dr. Insinyur Kustamar dan Bapak Joko Dwitanto SPMM, Ketua PP OKOC Inak Makmur. Nanti jam 6:30 ya bisa berkumpul di sini lagi. Oke, terima kasih. Juga pesan bagi ibu-ibu maupun pengunjung yang ingin berbelanja, langsung bisa ke kontak masing-masing. Ya, oh ada yang masih buka ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.